Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia Sinaga dari BKA 4 pagi. Nah, di sini saya akan menjawab tentang layanan dalam bimbingan konseling. Secara umum, tujuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling adalah berupaya membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Baiklah, kita masuk ke layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasuki. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua adalah layanan informasi, di mana seorang konselor berusaha memenuhi kekurangan individu yang dia kurang di bidang informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini juga peserta layanan disampaikan banyak informasi seperti informasi yang bisa diolah terus untuk kepentingan dan perkembangannya si klien itu. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan minat, bahkan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Nah, individu seperti inilah yang harus diberikan layanan tentang penempatan dan penyalurannya. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah sebuah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap bahkan kebiasaan belajar yang baik, seperti materi pelajaran yang cocok untuk si klien dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai macam aspek tujuan dari kegiatan belajar dan lain-lain. Yang kelima adalah layanan konseling perorangan atau biasa disebut dengan layanan konseling individu. Konseling individual yaitu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi. Biasa itu selalu dengan cara tatap mata dan ketemu langsung, sehingga dia bisa memecahkan masalah yang dialaminya sendiri. 6. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah suatu pemberian layanan dari berbagai individu dan untuk bisa memecahkan masalahnya dengan adanya pemimpin kelompok yang bertugas mempersatukan seluruh anggota kelompok untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Dan yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan dalam bimbingan memberikan informasi untuk keperluan tertentu bagi para anggota kelompok yang dimana di dalamnya ada namanya pemimpin kelompok. Ketujuh, konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas biasanya masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota kelompok. Kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau guru BK terhadap dua orang tua atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Kemudian yang kesembilan, layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang dimana menyalahkan hak-haknya si klien. Dan yang terakhir adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang dimana seorang klien diberikan konsultasi secara khusus dan melibatkan orang tua atau orang-orang terdekatnya
sehingga bisa memecahkan masalah yang dialami. Selanjutnya ada 6 kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama adalah aplikasi instrumen. Aplikasi instrumen adalah mengumpulkan data dan keterangan tentang klien, memahami peserta didik dengan segala karakteristik yang di sekitarnya, baik lingkungan, rumahnya maupun lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah himpunan data. Himpunan data yaitu menghimpun data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Yang ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guru membahas suatu permasalahan dan penyelesaian dengan cara khusus dan dihadirkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang keempat, kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah mengunjungi rumah siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan di mana seorang konselor menyediakan berbagai bahan kepustakaan untuk digunakan peserta didik. Dan yang terakhir adalah alih tangan kasus, di mana seorang konselor memindahkan penanganannya kasus tersebut ke pihak yang lebih kompeten atau yang lebih berwajib lagi.